Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kalau hari ini kita masih tetap beribadah. Kak Malvin bagaimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, Kak Malvin kabarnya baik. Dan Kak Nova juga tentunya kabarnya baik. Dan tentunya kita semua sehat-sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yesus. Nah, pagi hari ini Kak Nova mau sapa adik-adik semua. Kak Nova mau sapa selamat hari Minggu, selamat beribadah buat kita semuanya. Nah, kalau hari ini kita beribadah di rumah kita masing-masing, itu tidak membuat kita tidak bersemangat. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, kita harus tetap semangat. Bagaimana yel-yelnya, Kak Malvin? Ada sukacita? Sukacita, sukacita. Yeay, gitu dong. Coba sekali lagi ya, kita sama-sama ya Dek. Ada sukacita, sukacita, sukacita. Yeay. Nah, adik-adik, karena kita semua bersukacita dan untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau bernyanyi, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia. Kita akan bersama-sama kita mau mengatakan, ku mau cinta Tuhan Yesus. Ku mau cinta Tuhan Yesus. Kita nyanyikan bersama-sama ada ya. Ada di rumah, nyanyi semangat. Ya, semangat. Ya. Kita mau katakan kepada Tuhan Yesus kalau kita sungguh-sungguh cinta kepada Dia, karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Kita sama-sama ya. Berdoa. Kita mohon Tuhan Yesus menyertai ibadah kita pada pagi hari ini dan memberikan kita kekuatan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Pada pagi hari ini kami bisa beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami dan adik-adik semua yang ada di rumah, berkati kami ya Tuhan Yesus. Berkati kami, berikan kami kekuatan dan kesehatan. Terlebih mampukan kami ya Tuhan Yesus untuk melewati hari-hari kami di masa-masa di mana kami harus di rumah saja ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Nah, sekali lagi mau tanya, ada sukacita? Ada sukacita? Kamu Alvin ada sukacita? Kacita, sukacita. Yeay, kalau ada sukacita, Bapak mau ngajak adik-adik sama-sama berdiri. Ayo kita berdiri ya. Kita mau menyanyikan hari ini ku rasa bahagia. Ya. Hari ini ku rasa bahagia. Kita harus berbahagia meskipun kita harus di rumah, tapi kita harus berbahagia. Kenapa? Karena Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Karena Tuhan Yesus yang memberikan kita sukacita. Ya, ayo kita mengatakan hari ini ku rasa bahagia. Ayo Kak Marvin. Nanti habis ku rasa bahagia kita menyanyikan hati yang gembira. Tangan ya. Adik-adik, sekarang kan lagi ada virus corona. Kita harus bergembira. Karena dikatakan firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Berarti kita harus tetap bergembira walaupun ada virus corona. Karena kita bisa menghadapi dan melawan virus corona dengan kita bersuka cita, memuliakan nama Tuhan, berdoa dan tetap di rumah. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita sekolah minggu. Nanti yang akan disampaikan oleh Kak Nian. Nah, sekarang kita akan bersama-sama dulu kembali bernyanyi. Dan adik-adik duduk, boleh duduk. Dan sekarang kita mau bernyanyi lagi dengan nyanyian baca kitab suci, doa tiap hari. Ya, biasanya nyanyian itu adalah nyanyian kesukaannya Jeremy. Ayo Jeremy yang paling semangat di rumah nyanyi ya. Ya, ayo, nggak boleh kalah sama Kanova, ayo. Ayo Kak Malvin, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Nah.
dan berdoa setiap hari. Itulah yang disampaikan kepada kita, dan kita terlebih-lebih kita akan lebih bertumbuh lagi kalau kita akan mendengarkan bersama-sama cerita sekolah minggu yang disampaikan oleh Kak Nia. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar adik semua di rumah? Percaya adik yang di rumah semua pasti semua sehat-sehat, lebih baik di rumah ya. Nah, jadi pagi hari ini kakak mau cerita firman Tuhan. Sebelum kakak cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kami anak-anak Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, buka hati dan pikiran kami, beri kami ketenangan, agar kami sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik, ambil kitabnya masing-masing. Sekarang kita akan membacakan firman Tuhan dari Yeremia pasal 17 ayat 5 dan ayat yang ke-7. Kakak bacakan ya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, pernah nggak orang tua kalau di rumah kasih pilihan sama adik-adik? Misalnya pilihannya belajar dulu baru bermain, atau bermain dulu baru belajar. Adik-adik pilih yang mana? Kakak percaya bahwa adik-adik pilih yang pertama, yaitu belajar. Kenapa? Karena belajar ini penting dan bermanfaat. Nah adik-adik, dalam kehidupan kita juga banyak sekali pilihan-pilihan yang sering datang. Ada yang di hadapan mata, ada yang harus kita perjuangkan, ada yang menyenangkan, dan ada juga yang menyedihkan adik-adik. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus bisa memilih yang baik, mana yang benar. Nah adik-adik, pada waktu itu umat Yehuda itu juga bergumul adik-adik. Karena kenapa? Banyak sekali pilihan-pilihan yang dihadapkan sama mereka. Ada yang benar, ada yang tidak benar. Tetapi karena mereka tidak mengandalkan Tuhan, sehingga mereka tidak bisa memilih yang benar. Malah mereka memilih yang tidak benar, sehingga mereka jatuh dalam dosa. Padahal Tuhan berikan mereka dua pilihan waktu itu. Bahwa yang pertama, bukan yang ada di depan mata yang harus dicari, bukan apa yang menyenangkan yang harus dicari, tapi apa yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan, yaitu bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan, bagaimana menyenangkan hati Tuhan, bagaimana memuji Tuhan dengan baik. Itu yang Tuhan mau. Tetapi karena umat Yehuda ini kuat orangnya, punya kekuatan yang bagus, punya kekayaan, sehingga mereka tidak mengandalkan lagi Tuhan. Mereka mengandalkan diri mereka sendiri adik-adik, sehingga mereka semakin jatuh di dalam dosa. Tetapi bagaimana dengan orang yang mengandalkan Tuhan adik-adik? Tentunya orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan akan jagai, Tuhan akan sertai, Tuhan akan tolong. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya Tuhan akan menyertai. Nah, adik-adik, itulah perbedaan orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dengan orang yang mengandalkan Tuhan. Adik pilih yang mana? Mengandalkan Tuhan atau mengandalkan kekuatan sendiri? Gak percaya, adik pasti pilih yang kedua, itu mengandalkan Tuhan. Nah, itu yang bagus adik-adik. Nah, adik-adik, ada sebuah cerita yang kakak punya. Ada seorang anak namanya Novi. Ia dari keluarga yang tidak mampu adik-adik. Karena keluarga Novi tidak mampu, sehingga Novi ini dititip sama pamannya yang ada di luar kota untuk sekolah di sana. Ketika Novi sudah besar seperti adik-adik, ia juga selalu takut akan Tuhan, selalu menyenangkan hati Tuhan, selalu melayani Tuhan dengan baik. Nah, dan itu yang Novi lakukan. Novi ini sebesar adik-adik, tetapi ia melayani Tuhan dengan baik. Tetapi ada satu pergumulan Novi, yaitu pamannya ini tidak mengenal Tuhan. Sehingga Novi selalu mendoakan pamannya agar suatu saat boleh mengenal Tuhan. Nah adik-adik, seminggu sebelum Novi ulang tahun, Novi mengkhususkan dalam seminggu itu apa?
yaitu untuk mendoakan pamannya agar pamannya mengenal Tuhan. Pada waktu itu, 1 hari sebelum ulang tahun Novi, pamannya Novi mendatangi Novi. Pamannya bilang apa? Nama gini, Novi, besok kan ulang tahun. Mau kado apa? Waktu itu Novi bilang, paman saya nggak mau kado. Saya mau minta tolong. Mau nggak kalau paman temani saya besok ke gereja? Antara saya ke gereja dan temani saya beribadah. Karena pamannya Novi ini begitu menyayangi Novi, sehingga akhirnya pamannya Novi mengatakan, oh oke, siap, paman akan temani kamu besok ke gereja. Nah adik-adik, ketika sampai di gereja, Novi ini malah kecewa adik-adik. Kenapa Novi kecewa? Karena yang cerita firman Tuhan orangnya sudah kakek-kakek, sudah tua, tidak punya semangat, sehingga Novi kecewa adik-adik. Sehingga pada akhirnya Novi pulang dengan tidak ada semangat, dengan rasa kecewa, karena yang cerita tadi itu orangnya tua. Karena menurut Novi itu tidak menolong pamannya untuk mengenal Tuhan, tidak memberi semangat yang baik bagi pamannya. Padahal di dalam hati pamannya itu sendiri berkata, oh ternyata ya orang Kristen itu walaupun sudah tua tetapi tetap mengasihi Tuhan, tetap melayani Tuhan. Itu yang paman Novi katakan di dalam hatinya. Tahu gak adik-adik? Minggu depannya lagi pamannya Novi ini bilang, Novi, saya mau ke gereja lagi, mau temani kamu ke gereja. Novi sangat-sangat kaget adik. Kenapa? Kok tumben paman saya pengen ke gereja? Pada waktu itu Novi tidak mempertanyakan lagi. Novi langsung bilang, ya paman, ayo kita ke gereja. Nah, adik-adik, selama beberapa bulan pamannya Novi dan Novi bersama-sama di gereja, akhirnya pamannya Novi memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus, mau juga hidup di dalam Tuhan seperti Novi. Nah adik-adik, betapa bersuka citanya Novi ketika tahu bahwa pamannya akhirnya mengenal Tuhan. Adik-adik, pamannya Novi juga senang bahwa mengikut Tuhan itu menyenangkan. Walaupun banyak susah, tetapi Tuhan selalu memberikan sukacita. Nah adik-adik, pada waktu itu Novi sangat bersuka cita tak habis-habisnya. Novi sangat gembira. Kenapa? Karena akhirnya Tuhan menjawab doanya Novi. Nah adik-adik, apa yang kita bisa pelajari adik-adik? Apa yang kakaknya mau berikan pengajaran pada hari ini? Yang pertama, adik-adik, kita ini seringkali punya rencana mau pergi ke situ, mau pergi liburan kemana. Kita ini seringkali punya pikirkan itu, pikirkan ini. Padahal di atas semuanya itu yang paling berkehendak adalah Tuhan. Sehingga pun nanti apa yang kita rencanakan itu seringkali gagal karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Seringkali tidak menyenangkan kita karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Maka adik-adik, apa yang kita rencanakan, apa yang ada dipikirkan harus mengandalkan Tuhan. Karena di atas semuanya itu yang berkehendak adalah Tuhan. Lalu kalau kita mengandalkan Tuhan, apa yang kita perlu lakukan? Yaitu menyerahkan semuanya hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang mengatur hidup kita adik-adik. Nah itulah orang-orang yang mengandalkan Tuhan adik-adik. Harus menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah adik-adik, kalau selama ini kita hanya mengandalkan keluarga kita, mengandalkan talenta kita, mengandalkan teman-teman kita, hari ini kakak bagikan satu cerita bahwa adik-adik harus lebih mengandalkan Tuhan. Karena yang utama dalam hidup kita yaitu Tuhan. Dialah satu-satunya penolong hidup kita. Nah adik-adik, saya yakin dan percaya bahwa adik-adik selama ini juga selalu mengandalkan Tuhan. Sehingga pun hari ini kita masih tetap sehat, masih tetap ada. Nah adik-adik, karena kondisi saat ini itu ada virus corona, maka kakak juga minta adik-adik semua untuk tetap mendoakan ya, agar dunia kita kembali pulih seperti semula, agar kita boleh bersekolah kembali, boleh sekolah minggu kembali, boleh bertemu dengan teman-teman kembali, bisa liburan dengan baik, dan kita
kita bisa melakukan pekerjaan kita yang lainnya dengan baik. Adik-adik, tapi dalam semuanya itu kita harus mengandalkan Tuhan. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajarkan kami bagaimana kami mengandalkan Tuhan, bagaimana kami hidup benar di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati keluarga adik-adik yang di luar sana, Kau yang menyertai mereka dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan cerita sekolah minggu dari Kanian. Bagaimana? Pasti kita akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita, dan kita akan, sebelum kita mengakhirinya, kita akan kembali bernyanyi memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan, ada bahasa Jawanya loh. Kulo tresno Gusti. Nah, jero banget. Ya. Bahasa Inggrisnya gimana? I love you Jesus. Nah, ya, ayo Kak, kita mulai dari bahasa Inggrisnya dan kita lanjut dengan bahasa Jawanya. Bapak juga mau belajar sama-sama ya. Ada yang di rumah semangat. Kalau Bapak di sini lebih semangat, ayo. Tepuk tangan. Nanti ada gerakannya ya. Yesus. Nah, kita mengakhirinya, kita mau berdoa dulu ya. Kita berdoa ya, Malvin. Kita berdoa. Ayo, adik-adik di rumah berdoa juga. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami telah beribadah, kami telah memuji nama Tuhan, mendengarkan cerita, dan saatnya kami mengakhiri ibadah kami. Terus berkati kami, berikan kami kekuatan, kesehatan selama minggu ini ya Tuhan, sehingga kami bisa melakukan segala aktivitas kami, dan kami terjauhkan dari segala penyakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas kembali.